Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cumutia dengan NPM 192114080. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan dosen pembimbing yaitu Pak Diki, Miss Wanda, SPD, MSI, dengan judul Uji antibakteri formulasi sediaan krim ekstrak etanol dan jamu biji atau Psidium gojava L terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Membahas 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, latar belakang, yang kedua, tujuan penelitian, yang ketiga, hipotesis penelitian, yang keempat, rancangan penelitian, dan yang kelima, metode penelitian. Latar belakang. Pengetahuan tentang tanaman obat telah diketahui secara turun-temurun dari generasi ke generasi berdasarkan pengalaman masyarakat yang juga merupakan warisan budaya bangsa. Salah satu tanaman yang berhasil sebagai obat adalah tanaman jamu biji. Tumbuhan ini juga dikenal sebagai buah apel tropis. Ada dua jenis varietas jamu biji. Yang pertama, jamu biji berdaging putih, Psidium gojava var pyrifera, dan yang kedua, jamu biji berdaging merah, Psidium gojava var pomifera. Jamu biji merah mempunyai banyak manfaat dalam dunia medis, agroindustri, serta bahan manufaktur lainnya. Jamu biji merah merupakan jenis tanaman tropis yang telah dibudidayakan secara luas dan mempunyai kandungan gizi yang tinggi. Jamu biji memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap, terutama kadar vitamin C yang cukup tinggi, serta mempunyai cita rasa yang menyenangkan. Jamu biji merah dapat diolah dalam bentuk jus, sari buah, dan juga dikonsumsi dalam bentuk segar. Adapun pengertian dari krim menurut Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai dan mengandung air tidak larut dari 60%. Krim ada dua tipe, yaitu krim tipe minyak dalam air atau M per A dan tipe air dalam minyak atau A per M. Kandungan kimia. Daun jamu biji memiliki kandungan senyawa fenol yang cukup banyak diantaranya tanin, flavonoid, sehingga jamu biji bersifat antimikroba. Daun jamu biji mengandung metabolit sekunder yaitu terdiri dari yang pertama, tanin, diketahui mempunyai beberapa khasiat yaitu sebagai astringent, anti diare, antibakteri, dan antioksida. Yang kedua, polifenol, berperan sebagai antioksidan yang mampu mengurangi angka kesakitan berbagai penyakit serius seperti kanker, diabetes, infeksi, hingga hipertensi. Yang ketiga, flavonoid mempunyai manfaat untuk mengurangi risiko kanker, hipertensi, dan diabetes. Yang keempat, monoterpenoid berfungsi untuk menarik hewan yang membantu penyerbukan atau polinator ke bunga dan melindungi jaringan hijau dari herbivora dan infeksi mikroba. Yang kelima, sesquiterpen mempunyai efek yang cukup besar sebagai antimikroba, antifungi, dan antibiotik. Dan yang keenam, alkaloid berfungsi untuk memacu sistem saraf, menaikkan atau menurunkan tekanan darah, dan melawan infeksi mikroba. Adapun tujuan penelitiannya yaitu berdasarkan hipotesis penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol dan jamu biji terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ekstrak etanol jamu biji dapat diformulasikan dalam sediaan krim. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi ekstrak etanol dan jamu biji pada sediaan krim terhadap efek anti jerawat. Yang keempat, untuk mengetahui efektivitas anti jerawat selama 4 minggu perawatan menggunakan sediaan krim yang mengandung ekstrak etanol dan jamu biji sebagai anti jerawat. Hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, ekstrak etanol dan jamu biji mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Yang kedua, ekstrak etanol dan jamu biji dapat diformulasikan dalam sediaan krim. Yang ketiga, perbedaan konsentrasi ekstrak etanol dan jamu biji dalam sediaan krim mempengaruhi efek anti jerawat. Yang keempat, penggunaan krim wajah yang mengandung ekstrak etanol dan jamu biji menunjukkan efektivitas anti jerawat selama 4 minggu perawatan. Kemudian ada rancangan penelitian. Metode penelitian ini dilakukan secara eksperimental
Penelitian meliputi identifikasi tumbuhan dan karakterisasi simpesia, pembuatan ester etanol dan jawa biji secara maserasi, pengujian aktivitas antibakteri ester etanol dan jawa biji terhadap bakteri Propionibacterium acne dengan metode difusi agar menggunakan pecadang kertas, pembuatan sediaan krip ester etanol dan jawa biji dan tanpa ester etanol dan jawa biji. Metode penelitian yaitu berupa alat, bahan, dan cara pembuatan. Alatnya yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laminar airflow cabinet, oven, autoclave, inkubator, lemari pendingin, neraca analitik, rotary evaporator, mikroskop, blender, alat maserasi, alat penetapan kadar air, objek gelas, deglas, lampu spiritus, jarum OC, bunsen, mikropipet, pipet tetes, aluminium foil, kertas perkamen, pecadang kertas, cawan petri, kapas steril, jangka sorong, dan mortir. Bahan yang digunakan yaitu serbuk simpesia dan jawa biji, etanol 96%, asam stearat, air suling, dimetil sulfoksida, bakteri uji, Propionibacterium acne, media nutrien agar, media nutrien broth, polivinil alkohol, polivinil pyrrolidon, propil paraben, natrium lauril sulfat, gliserin, nipagin, larutan dapur pH asam, larutan dapur pH netral 7,1, minyak zaitun, dan setil alkohol. Prosedur pembuatan sediaan ekstrak etanol dan jawa biji. Fase minyak yaitu setil alkohol, asam stearat, dan minyak zaitun dilebur dalam beker gelas pada suhu 70 derajat Celcius. Fase air yaitu natrium lauril sulfat, metil paraben, propil paraben, dan gliserin dilarutkan dalam air panas pada suhu 2-3 derajat Celcius lebih tinggi dari fase minyak atau massa 2. Selanjutnya, fase air dimasukkan ke dalam fase minyak sekaligus dicampur pada temperatur 70-72 derajat Celcius dengan pengerusan terus-menerus sampai homogen. Atau massa 3, setelah diperoleh basis krim dingin, ekstrak ditambahkan dan digerus sampai homogen. Kemudian, setelah itu ada penyiapan sampel, pengumpulan sampel, identifikasi tumbuhan, pengolahan tumbuhan, pembuatan ekstrak, dan pembuatan media untuk bakteri uji. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.